Masa awal kemerdekaan. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada tanggal 18 September 1948, dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis tetapi dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukor Madji Marijan Kartosuwiryo. Tujuannya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. E. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten KNI Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tiranida, juga bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia. F. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 99 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan semua, pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis PKI. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru, dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Presiden Soeharto pun dapat membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pada masa ini juga, lembaga presidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPR, BPK, dan MA, kemampuan yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik.
Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah portal yang terbatas pada 3 portal saja, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kebebasan, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, dan peredaran narkoba juga minuman keras. Munculnya juga aksi anarkisme serta vandalisme sehingga pemicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Terima kasih.